Hai, perkenalkan, nama saya Ripka Sonia Raja Guguk dari Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, tahun 2019. Tepatnya saya berada di kelas PSPMA 2019 dengan NIM 41911111028. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar penggunaan MATLAB. Nah, sebelumnya kita buka dulu tampilan MATLAB itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan MATLAB 2015. Sebelum kita mulai menggunakannya, kita harus tahu dulu hal dasar tentang MATLAB. Misalkan, MATLAB itu singkatan dari mana? Nah, MATLAB itu singkatan dari Matrix Laboratory. Adapun kegunaan MATLAB ini sebenarnya dalam berbagai bidang itu banyak. Namun karena saya dalam bidang matematika, saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai kegunaan MATLAB dalam bidang matematika. Nah, MATLAB dalam bidang matematika ini dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan matematika, baik dari perhitungan biasa, simulasi fungsi, maupun pemodelan matematika. Nah, langsung saja. Dalam tampilan MATLAB ini, ada 3 jendela yang paling utama. Yang pertama ada Common Windows, yang kemudian ada Current Folder, kemudian ada Workspace. Apa sih Common Window itu? Nah, Common Window ini digunakan untuk menjalankan baris-baris program yang ditulis secara langsung. Di sini merupakan tempat untuk menjalankan fungsi, mendeklarasikan variabel, membuat plot, menjalankan proses-proses, dan melihat isi variabel yang telah dibuat. Kemudian ada current folder. Current folder ini adalah tempat kita menyimpan script file kita. Misalkan nih, hari ini kita mau mengerjakan file, tapi kita nggak bisa melanjutkannya. Nah, kita simpan dulu di current folder. Kemudian, kapan kita mempunyai waktu untuk melanjutkannya, kita dapat membukanya lagi dan melanjutkannya. Nah, yang terakhir ada workspace. Nah, workspace ini berfungsi sebagai navigator bagi pemakai dalam penyediaan informasi mengenai variabel yang sedang aktif dalam workspace pada saat pemakaian. Eh, Bisa juga ini semacam memori dari Common Windows. Nah, langsung saja kita coba ya. Nah, di sini kita buat dulu. Misalkan 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5, sampai seterusnya. Nah, kemudian kita coba dalam bentuk penjumlahannya. Yang pertama kita coba dulu, 8 ditambah dengan 9. Hasilnya sama dengan 17. Nah, kemudian dalam pengurangan, 12 dikurang 5. Hasilnya sama dengan 7. Nah, kemudian dalam perkalian, misalkan 6 dikali dengan 7, hasilnya sama dengan 42. Dalam pembagian pun bisa. 25 dibagi dengan 5, hasilnya sama dengan 5. Nah, sampai sini pasti paham kan? Paham lah, kan masih muda. Nah, kemudian kita coba dalam memasukkan variabel. Yang pertama kita misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 5. Nah, otomatis A sama dengan 2, B sama dengan 5 akan tersimpan di workspace ini, menandakan variabel yang sedang aktif itu apa? Iya, ini, gitu kan. Nah, sekarang kita tambahin dulu satu lagi variabelnya, misalkan C. Misalkan C ini adalah penjumlahan dari A ditambah B. Nah, A ditambah dengan B. Hasilnya 7. Dari mana 7? A-nya kan 2, B-nya 5, sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, ini merupakan hal-hal dasar dalam penggunaan MATLAB. Kemudian, dalam command window ini, file kita nggak akan tersimpan. Nah, terus gimana kalau kita mau nyimpan file? Nah, kita buka aja nih, klik New, kemudian New Script. Nah, akan muncul kayak gini, editor. Nah, sebelum kita mulai mengoperasikannya, terlebih dahulu kita simpan dulu, kita simpan. Misalkan judulnya pengenalan. Nah, udah tersimpan. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru. Misalkan kita ganti A sama dengan 5 di run. Hah, di sini akan muncul yang tadinya A berapa diganti jadi 5. Di sini juga A jadi 5. Nah, kita coba lagi misalkan B kita ganti dengan 7. Maaf. Kita run. Nah, di sini juga B akan terganti jadi 7. Nah, sekarang kita coba C. C sama dengan A ditambah dengan B. Kita run. Nah, di sini juga C akan otomatis terganti. Nah, kemudian
Gimana kalau misalkan variabelnya akan kelihatan di editor, akan kelihatan di workspace, namun nggak kelihatan di common Windows? Gimana caranya gitu kan? Gini, kita tambahin aja langsung titik koma, terus kita run. Nah, C akan hilang dari common Windows, namun C tetap ada di workspace. Nah, kita coba B. Di run. Nah, B juga akan hilang dari common Windows, namun di workspace tetap ada B-nya. Nah, selanjutnya, terus gimana ini mau menghapus workspace-nya gimana gitu kan? Pasti ya nggak mungkin lah kan di sini terus kan. Bisa juga dihapus sebenarnya. Caranya gimana? Tinggal kita ketik aja, clear. Kemudian enter. Nah, workspace-nya kan bersih langsung kan. Nah, terus command window-nya udah panjang ini, ngehapusnya gimana gitu kan. Capek nge-scroll ke atas, gimana ngehapusnya ini gitu kan. Ya udah kita buat aja CLC. Nah, tinggal kita enter. Command Windows-nya pun bersih, kayak pertama kali kita buka tadi. Nah, kira-kira seperti itulah tutorial penggunaan dalam pengenalan dasar-dasar MATLAB.